fokus sama Tuhan, nyanyikan, belajar untuk menjiwai setiap kata, dan katakan langsung seperti untuk Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, yes Lord, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Katakan dari awal dengan hati yang tulus. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengharapanmu. Kita nyanyikan lagi dari awal dengan penuh penjiwaan. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, setiap saat, setiap waktu, setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengharapanmu. Tuntunanmu, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengharapanmu. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus,
Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu, hidup dalam pengurapanmu. Benar ya Tuhan, kami rindu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Sebagaimana Engkau kehendaki kami juga hidup dalam kebenaran. Sebab itulah yang akan menyelamatkan kami. Bukan karena kami Kristen, bukan karena kami terdaftar di gereja tertentu, bahkan bukan karena sekedar percaya, tapi hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk hadirat. Terima kasih untuk firman. Firman, berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Katakan firman-Mu. Firman, berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, firman, berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, firman, kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu, firman, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan
kami mau hidup dalam firman-Mu ya Tuhan. Kami pilih untuk hidup dalam firman-Mu. Sekalipun tidak mudah, harus disiplin untuk membaca firman Tuhan. Sekalipun tidak mudah untuk kami mencari pelaku firman, tetapi itulah yang benar, dan itulah yang akan membawa kami kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Berkati anak-anak ini ya Tuhan. Taruh di dalam hati mereka hati yang mengasihi Engkau, hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Berikan mereka hati yang rindu untuk membaca firman-Mu. Berikan mereka hati yang rindu untuk memuji dan menyembah-Mu, dan untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Allah Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan di dalam hati mereka. Berikan mereka hati yang setia, dan Allah yang memberikan pertumbuhan dalam hidup mereka, mengubahkan mereka menjadi berbeda. Hidup mereka berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar firman-Mu, firman singkat akan dibagikan, Roh Kudus yang menjelaskan kepada mereka ketika mereka mendengarkannya, supaya mereka memahami, dan berikan kekuatan untuk mereka menjadi pelaku firman kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi aneka rema terbaik ya. Saya sudah bagikan pada sharing sebelumnya bahwa kita harus mencari mutiara dari firman Tuhan gitu ya. Dan ketika kita semakin bersungguh mencarinya, menghauskannya, maka kita akan semakin dibukakan dan dipuaskan gitu ya. Semakin bernilai, bermakna rema-rema dan pewahyuan yang kita terima gitu. Nah, itulah yang saya mau bagikan pada kesempatan ini ya. Saya ketika menyelesaikan sebuah kitab misalnya ya, kayak kemarin kitab Yohanes, saya udah dapatkan rema-rema itu, saya salin, saya bold, saya kasih pada catatan saya simpan kemudian pada grup Facebook pribadi gitu ya. Untuk saya renungkan, saya dalami gitu, karena itu menghiburkan dan menyegarkan roh dan jiwa saya gitu ya. Kemudian saya bagikan. Jadi ketika saya lanjut pada kitab yang lain ya, apalagi ketika saya membaca kitab selanjutnya gak terlalu baru, misalnya rema itu saya tambah lagi dengan merenungkan rema pada kitab yang sudah berlalu gitu ya. Dan saya taruh di WA saya, grup pribadi juga. Jadi saya bisa sebentar-sebentar ngintip gitu ya, lihat lagi apa ya yang saya, berkat rohani yang saya peroleh dalam hari-hari terakhir ini gitu ya. Saya berharap kita semua melakukan hal yang sama gitu ya, karena itu yang ditekankan dalam pelayanan ini. Dan kesamaan pemahaman serta pondasi inilah yang membuat saya memilih rekomendasi video untuk kita dengarkan gitu ya. Nanti saya akan bagikan rema-rema itu satu persatu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kesamaan pondasi inilah yang membuat saya memilih hamba Tuhan yang yang membagikan firman untuk kita teruskan di grup-grup gitu ya. Dan tentunya adalah yang sekarang ini ya, hamba Tuhan yang berasal dari gereja, di mana rekomendasi videonya mayoritas ada di grup kita gitu ya. Ini saya rekaman hari Minggu sore gitu ya. Jadi ketika
ibadah tadi, saya juga mendengarkan, saya bahkan katakan ini salah satu daripada khotbah terbaik dari beliau gitu ya. Nanti saya akan bagikan di grup admin untuk dibagikan pada rekomendasi video Jumat gitu ya. Dan saya juga akan taruh nanti di kolom komentar video ini. Jadi bagi kita yang pengen mendengarkannya sorry, jadi mana dulu nanti yang muncul terlebih dahulu, entah dari tim admin ya, atau di kanal YouTube kita gitu ya. Karena sangat memberkati banyak hal. Sorry. Jadi saya tidak bisa bagikan secara keseluruhan nanti karena nanti akan menjadi panjang. Tetapi yang saya mau katakan adalah firman Tuhan gitu. Dan salah satu cara untuk kita dan yang serta fundamental untuk kita kemudian bisa mendengarkan suara Tuhan ya melalui Roh Kudusnya di dalam hati kita adalah ketika kita sudah terbiasa mendengarkan suaranya lewat firman yang kita baca, karena itulah Allah sendiri yang berbicara kepada kita gitu ya. Dan lanjut lagi pada kesaksian ya, takut lupa karena ada kaitannya dengan tadi yang barusan saya katakan, bahwa awal daripada kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus ialah ketika kita memiliki pergaulan yang erat dengan firman-Nya. Kita mendengarkan suaranya walaupun tidak audible, tapi kita tahu karakter atau karakter perkataan ya, karakter perkataan Tuhan seperti apa ya. Jadi kita bisa mengenali warna, karakteristik dan kemauan Tuhan itu kan ada di dalam firman-Nya. Nanti bagaimana kita mengenali suara itu, kita akan punya otomatis ya, klik otomatis dengan firman itu, bahwa apa yang kita dengarkan itu membawa damai sejahtera dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah cara pengalaman saya untuk mengenali ini dari Tuhan apa enggak gitu. Sorry, di sini di Jambi lagi asap tebal dan belum ada hujan gitu ya. Jadi kita di sini agak terserang batuk-batuk ringan gitu ya. Ya, jadi sebelum saya masuk ke pokok-pokok rema, saya bagikan kesaksian saya tentang bagaimana mendengarkan suara Roh Kudus gitu ya. Tadi malam saya udah bagikan ke pendoa gitu ya. Ada salah seorang yang kita layani di kota ini dan minta tolong untuk dipinjamkan modal usaha untuk dagang ya, dagang kecil ya. Lalu pada pembicaraan sebelumnya dengan yang bersangkutan ini mau pinjam 2 juta ya. Saya minta maaf untuk sebutkan angka ini, bukan tidak punya tujuan lain kecuali karena ada hubungannya dengan kesaksian gitu ya. Nah, di pendoa juga saya minta dukungan doa untuk doakan tuntunannya gitu ya, karena ada beberapa pengalaman di masa lalu ya, walaupun dulu pernah saya layani beberapa orang gitu ya, baik di media sosial maupun di kota ini, ada yang kesannya itu memanfaatkan gitu ya. Nah, jadi kemudian udah beberapa kali saya doakan, Tuhan apa yang saya harus lakukan, karena orang itu lagi diproses sama Tuhan.
saya juga dapat hikmat bahwa jangan sampai saya seolah-olah menjadi penolong bagi dia sementara dia ada dalam proses. Makanya dalam doa-doa saya minta, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Bolehkah saya tolong dia gitu ya, termasuk berapa yang harus dibantu untuk pinjaman modal usahanya gitu. Di pendoa juga saya bagikan, rencananya sih mau kasih pinjaman 2 juta gitu ya untuk modal awalnya, karena dia pernah bercerita dengan modal seperti itu dia bisa jalan dan terus berkembang modalnya. Nah, saya tanya sama Tuhan lagi yang terakhir, hari Minggu pagi, dan saya bersyukur semakin hari, dan itu yang saya inginkan, semakin bisa peka terhadap suara Roh Kudus dan gak salah dengar ada suara di dalam hati saya yang berkata 1 juta. Nah, sebelum saya ibadah langsung saya transfer gitu ya, dengan maksud supaya segera dibelanjakan, mulai Senin dia bisa jualan gitu. Dan setelah saya kasih tahu ya, sebelumnya saya telepon dulu, saya bilang bertahap dulu, kasih 1 juta dulu, nanti kalau sudah jalan kamu kasih tahu bahwa dari situ kamu sudah mulai menghasilkan untung ya, paling tidak untuk untuk biaya, menambah hidup biaya sehari-hari gitu ya. Nanti kalau memang benar-benar jalan dan sudah menghasilkan ya, baru di situ saya berpikir untuk tambah 1 juta lagi gitu. Saya juga tegaskan sama dia, berharap kamu amanah ya, kalau kata orang-orang di sini amanah dengan pinjaman modal, jangan kamu pakai untuk yang lain-lain gitu ya. Dia ketawa gitu ya. Lalu tadi saya katakan sebelum ibadah saya transfer gitu, langsung dibalas sama dia bahwa padahal tadi dia mau info gitu ya, kalau ada orang yang jual murah motor seharga 1 juta ya, seharga 1 juta tadinya mau dibeli. Nah, jadi kalau saja saya nggak dengarkan suara Roh Kudus, maka kemungkinan saya akan transfer 2 juta, maka akan jadi salah alokasi. Karena saya bilang sama dia, ini untuk dimodalkan ya, dia dagang di pasar gitu ya, dimodalkan, diputarkan, jualan setiap hari, ada perputaran, ada pertambahan untung berarti kan. Nah, jadi harapan kalau misalnya jadi 2 juta ya kan, berarti 2 juta dipakai modal, berputar ya, per hari berputar terus, tambah berapa persen dari keuntungan ya kan, itu kan harapannya. Makanya tadi sampai saya bilang dikelola ya dengan amanah. Nah, betapa salah, menjadi salah ya, ngerti ya, ketika kalau saya nggak dengarkan suara Roh Kudus, saya kasih 2 juta, ternyata tidak dialokasikan untuk modal yang berputar 2 jutanya ya kan, karena 1 juta akan direncanakan untuk membeli motor. Nah, berarti yang diputar tetap 1 juta gitu loh, padahal berharap yang 2 juta itu menjadi modal yang produktif gitu ya. Nah, itu kesaksiannya. Nanti kalau dengarkan rekomendasi video itu juga berkata bahwa kita perlu mendengarkan Roh Kudus bukan cuma untuk pelayanan ya, tetapi untuk kehidupan kita pribadi dalam mengambil setiap keputusan. Sepanjang kita berserah kepada Roh Kudus, mengharapkan Roh Kudus berbicara, dia akan bersedia. Ada lagu dari gereja itu juga berkata, tuntunanmu Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu urapanmu. Ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapanmu. Jadi kerinduan untuk mendengarkan Roh Kudus itu akan menggerakkan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Dan kepekaan kita untuk mengenali suara Roh Kudus itu ditentukan oleh keakraban kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena ada mungkin istilah saya seperti similarity, seperti ada kesamaan
kesamaan warna, kesamaan karakteristik, ini jodoh, cocok gitu ya. Berharap kita semakin terus merindukan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, setiap waktu, setiap hari ku perlu Kau, Roh Kudus. Itu lagu-lagu mereka ini sangat memberkati saya, dan saya cenderung ikutin itu dan ajar sama anak-anak gitu ya. Semua itu seturut dengan firman Tuhan. Nah, hamba Tuhan yang luar biasa ini ya, bagi saya ya, saya bukan pemuja manusia. Karena kalau kita memuji manusia, sekalipun itu hamba Tuhan besar, penuh urapan gitu ya, maksudnya karena dia gitu ya, karena dia penuh urapan, melakukan mujizat, sekalipun dia berhikmat luar biasa gitu ya. Kalau kita sampai menjadikan dia ilah, maka kita akan mendapatkan murka Tuhan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Jadi jangan pernah mengilahkan, ya, menjadikan ilah terhadap apapun, termasuk manusia, termasuk hamba Tuhan. Ya, tapi memang saya jadikan beliau ini sebagai salah seorang panutan, ya, panutan, teladan, tokoh, dan panutan, teladan, tokoh di dalam pelayanan ya. Karena selain hikmat yang beliau miliki adalah tadi saya katakan selalu berbagi firman Tuhan, dan juga rohnya yang menyala-nyala gitu ya. Itulah kenapa saya rekomendasikan video-video dari gereja tersebut ya. Jadi kita perlu mendengar suara Roh Kudus, bahkan mendapatkan pengurapannya. Supaya apa? Salah satunya bahkan adalah supaya kita tidak disesatkan. Ya, firman Tuhan katakan bahwa karena kalau kita ada pengurapan daripada Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa disesatkan gitu ya. Ya. Dan berharap kita semuanya semakin peka, apalagi yang lama itu semakin peka terhadap suara Roh Kudus gitu ya. Kita belajar dari beliau ini, tapi tidak mengilahkan beliau ya, menjadikan teladan, tokoh iya gitu ya, menjadikan guru ya, tepatnya dalam kerohanian ya, guru rohani, tapi bukan untuk dipuja-puja apalagi ditinggikan. Sebab kalau kita ada ilah lain di hati, sekalipun itu hamba Tuhan, itu akan membangkitkan cemburu Tuhan, dan jelas itu tidak seturut dengan firman Tuhan gitu ya. Nah, lalu saya lanjutkan beberapa rema ya, tentang melayani Tuhan ya. Saya mau katakan kepada setiap kita yang mengambil pelayanan apapun itu, entah di komunitas kita ini ataupun di gereja lokal gitu ya, atau komsel. Di Yohanes 12 ayat 26 berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi pelayanan yang kita lakukan terhadap Tuhan dengan murni, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tidak akan kehilangan upah. Di Wahyu dikatakan bahwa aku datang segera dan membawa upah. Ya, juga di Injil lain Yesus berkata bahwa ketika kita meninggalkan ladang kita akan mendapatkan 100 kali ganda daripada Tuhan. Belum lagi mahkota kemuliaan gitu. Jadi sungguh-sungguhlah melayani Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah berhutang, termasuk dalam hal memberi kita upah ya. Kalau ikuti sharing anak-anak itu yang saya bilang kepada mereka, bahwa sekalipun berlelah-lelah gitu ya, harus menyaring mereka mendapatkan yang terbaik gitu ya, saya selalu semangat, karena saya melihat dengan iman saya masa depan mereka gitu ya. Mereka yang SD sekarang pasti akan jauh lebih wow kualitasnya daripada SMP yang
dijangkau sekarang gitu kan ya. Saya tanamkan kepada mereka sebuah kualitas. Memang tidak gampang untuk mendapatkan kualitas terbaik ya, karena pelayanan ini betul-betul ditaruh di atas pondasi emas ya, saya katakan begitu, karena pondasi firman Tuhan harus ditanamkan firman Tuhan. Saya masih ingat tahun 2019 kalau nggak salah, ada salah seorang hamba Tuhan yang telepon saya. Dia bilang dia tinggalkan pelayanannya gara-gara orang-orang yang beliau jangkau itu adalah orang-orang yang salah motivasi ya. Kalau diberi entah apa, entah sembako atau apa baru datang, kalau nggak ada itu ya nggak datang gitu ya. Makanya saya bilang cari orang yang murni itu, cari orang yang murni, yang sungguh-sungguh itu tidak mudah. Itu adalah angka yang jarang gitu ya. Jadi saya mau katakan kepada kita, bisa bayangkan tidak, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja memberikan penghormatan kepada seorang ciptaan hanya karena sungguh-sungguh melakukan pelayanan kepada Tuhan ya. Dunia memang mungkin tidak menganggap, ketika kita di dunia kita nggak dapatin, tetapi nanti di dalam kekekalan kita akan bersuka cita menerima kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi semangat untuk melayani gitu ya, karena saya lihat beberapa the warrior gitu ya, itu udah kendur dalam melayani ya. Itu sih ditentukan karena kerohaniannya yang lemah gitu ya, salah fokus gitu ya. Yang saya suka juga dari gereja ini adalah yang saya rekomendasikan videonya, dia tahu yang terpenting dari firman Tuhan, yaitu bagaimana menyelesaikan amanat agung. Itu kan amanat agung yang Tuhan kasih tahu kepada muridnya. Jadi kalau kita ngerti isi hati Yesus, itu yang kita usahakan. Bagaimana melalui hidup kita mengambil bagian supaya amanat agung ini digenapi. Ya, kita jangkau jiwa-jiwa. Kita bawa kepada pengenalan kepada Yesus gitu ya. Terus semangat dalam melayani. Lalu saya juga bagikan rema yang kedua ya, Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran ya. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Ketika saya renungkan ini ya, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kebenaran itu apa? Cuma satu, yaitu kebenaran firman Tuhan ya. Dan firman itu adalah, Yohanes 1 ayat 1 berkata, adalah Allah sendiri. Jadi ini bisa ditafsirkan setiap orang memang yang berasal daripada Tuhan ya. Ini ada kaitannya dengan firman Tuhan yang saya sudah bagikan sebelumnya. Kalau Bapa tidak memilih menarik seseorang kepada Yesus, gak bakalan percaya Yesus ya. Makanya saya dikuatkan, dihiburkan dalam pelayanan ini sangat berguna. Jadi akan ada ketemu orang-orang ya, baik anak-anak maupun orang dewasa yang saya coba jangkau gitu ya, yang memang kalau dikasih kebenaran pun tidak pernah nyampe, tidak pernah masuk di dalam hatinya. Kenapa? Karena memang dia nggak berasal dari kebenaran, sekalipun dia orang Kristen ya, sekalipun dia orang Kristen, dikasih tahu yang benar, hatinya itu tetap menolak. Karena apa? Dia memang gak dipilih. Sama seperti yang kemarin saya bagikan di ayat firman Tuhan ya, bahwa kenapa kamu gak ngerti? Karena kamu memang gak dipilih jadi muridku, kata Yesus ya. Bukan menjadi pengikut sejati ya. Demikian juga orang Kristen mendapatkan kasih karunia, tetapi tidak menjadi orang pilihan, tidak akan pernah bisa dikasih tahu kebenaran. Makanya saya tidak
ngeyel atau ngotot untuk mendoakan seseorang yang saya sudah tahu kualitas hatinya seperti apa, ya, yang saya sudah tahu hatinya ini luar biasa jahat, ya. Karena kalau dikasih tahu kebenaran pun dia tidak akan pernah menerima, ya. Jadi kalau ada di antara kita yang melayani orang yang secara langsung ataupun di media sosial gitu ya, sudah dikasih tahu kebenaran, hatinya tidak akan pernah menerima, dan kebenaran tidak akan pernah menguasai hatinya karena dia tidak berasal dari kebenaran. Jadi kalau kita masih, hati kita masih terenyuh ketika mendengarkan peringatan Tuhan, hati kita masih mau lembut menerima kebenaran firman Tuhan dengan utuh, hati kita masih menerima kebenaran itu, bersyukurlah. Berarti kita adalah orang yang sungguh berasal dari kebenaran. Ya, saya beberapa hari kemarin ada japri dari seseorang gitu ya. Dia berkomentar tentang sebuah posting yang dia baca gitu ya, dan dia bilang saya nggak damai sejahtera gitu ya ketika dengarkan posting tersebut gitu. Dan dia bilang tapi kalau Pak Atta mendengarkan Pak Atta memberikan firman Tuhan, itu saya mendapatkan damai sejahtera gitu ya. Tapi yang dimaksudkannya bukan sayanya, tapi mendapat, fokusnya adalah firman Tuhannya, ya. Jadi kalau kita masih dapatkan damai sejahtera ketika dengarkan firman Tuhan utuh 100%, kita itu berasal dari kebenaran. Tapi ketika kita tidak bisa menerima semuanya, kita merasa punya kebenaran sendiri, jangan-jangan kita itu bukan berasal dari kebenaran. Makanya saya nggak ngotot untuk tadi saya katakan ngotot atau ya nggak kekeh untuk ingin memenangkan jiwa yang saya temui gitu ya. Kalau saya tahu ini bukan orangnya, kita akan semakin peka kok. Ini adalah orangnya ya. Sama anak-anak ini juga saya udah tahu ini nanti akan sama saya gitu ya. Karena apa? Punya hati yang benar gitu, punya hati yang tulus gitu. Juga terhadap di media sosial gitu ya, nggak ngotot-ngotot sampai saya kehilangan damai sejahtera atau marah atau bahkan saya jadi tertipu malah nggak mengasihi gitu ya. Saya nggak, firman Tuhan udah memberikan saya pembekalan. Kalau dia ditarik oleh Bapa, nggak ada seorang pun yang mengambilnya. Kalau dia berasal dari kebenaran, udah dipilih sama Tuhan, dia pasti terima kebenaran firman Tuhan. Dan seperti yang tadi saya katakan, salah seorang yang japri saya itu, dia pasti damai sejahtera mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Jadi kalau masih merasakan damai sejahtera, itu berarti memang Tuhan udah pilih gitu ya. Rema ketiga adalah Mazmur 9 ayat 18. Saya juga bagikan ini kepada anak-anak. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Saya renungkan, kenapa ya dikatakan orang-orang fasik kembali ke dunia orang mati? Kembali itu kan berarti dia kembali ke rumah. Berarti tadinya berasal dari rumah. Dia kembali ke suatu tempat. Berarti tadinya dari tempat itu. Saya renungkan, kenapa ya pakai kata kembali? Ya, karena pada dasarnya kan manusia itu semuanya udah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, sudah berada di dalam kutuk, dalam murka Allah kan. Kita harusnya memang berada dalam dunia orang mati. Nah, tetapi kita yang sudah ditebus, dipanggil, dibenarkan, hidup dalam kebenaran, akan berpindah ke dalam terang Allah, kepada kerajaan Allah. Tapi kalau orang fasik ya, orang fasik itu orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau hidup di dalamnya. Kalau menurut pemahaman saya, orang fasik ini adalah orang jahat kuadrat gitu ya, orang yang benar-benar jahat. Dia akan kembali lagi kepada kematian. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah ya. Melupakan Allah itu beda, melupakan itu beda dengan lupa. Kalau lupa misalnya
wah saya lupa bawa handphone gitu ya. Lupa benar-benar sebuah ketidaksengajaan. Tapi melupakan itu sebuah kesengajaan. Ya. Makanya kalau kita lihat praktek, kebanyakan orang Kristen itu memang melupakan Tuhan. Tidak ingat untuk baca firman-Nya. Tidak ingat membawa semua pergumulan kepada Tuhan. Tidak ingat memuji menyembah Dia. Melupakan Tuhan. Orang-orang seperti ini ya akan kembali ke dunia orang mati. Kalau di versi New King James Version, itu dunia orang mati itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah hell, itu neraka. Jadi orang fasik itu pasti kembali ke neraka. Orang fasik itu siapa? Bukan cuma di luar orang Kristen gitu ya. Kalau orang di luar Kristen mah justru juga udah jelas nasibnya menurut firman yang kita percaya. Orang-orang tidak percaya tidak akan pernah menemukan surga gitu ya. Karena kita percaya hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan gitu ya. Jadi berarti yang dikatakan orang fasik ini adalah termasuk juga orang Kristen yang jahat. Dia akan kembali kepada neraka. Ya, kan kita kan orang-orang dimurkai dahulu. Kalau kita berpindah pada terang, kita hidup dalam kebenaran, kita akan meninggalkan dunia orang mati itu, tempat murka Tuhan. Tapi kalau kita tetap fasik, kita akan kembali ke situ. Maka kita yang mau sungguh-sungguh mengerti, mau mengejar namanya kekekalan bersama Tuhan, jangan pernah melupakan Tuhan. Itu yang saya bilang sama anak-anak. Tahu ciri-ciri orang yang kebanyakan, saya selalu tekankan mereka, Matius 7 ayat 13 dan 14, jalan sempit, pintu yang sesak. Saya katakan kepada mereka, ciri-ciri orang yang melewati pintu yang luas dan pintu yang lebar dan jalan yang luas adalah mereka yang melupakan Tuhan. Saya tegaskan kepada mereka, saya doktrin mereka dengan firman Tuhan. Ya, jangan kita melupakan Tuhan. Lalu yang keempat ya, Yesus dalam doanya itu saya sangat haru gitu ya. Di Yohanes 17 dan 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, ya, Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada para murid waktu itu, lalu kemudian oleh wahyu Roh Kudus diberikan kepada kita di dalam Alkitab kan. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Jadi kalau kita renungkan, kita ini secara fisik emang kita sama dengan manusia pada umumnya. Kita sama dilahirkan dari hubungan suami istri, kita lahir dari kandungan ya, pada umumnya begitu, sama. Tapi kita itu di alam rohani, secara rohani tidak berasal daripada dunia ini. Kalau merenungkan itu, betapa kita ini istimewa, betapa kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saking kita itu bersyukur bahwa kita ini memang sama secara fisik dengan dunia, dengan orang-orang di dunia. Tapi benih ilahi di dalam diri kita itu bukan dari dunia. Jadi sama seperti Yesus berasal dari atas, kita itu berasal dari atas. Jadi apa yang saya mau katakan hari ini, kita mau hargai. Kita harus bersyukur sebetulnya dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, di Filipi 3:20 ini kita udah biasa dengarkan. Ya, jadi Paulus juga mengatakan hal yang senada dengan Yesus yang Yesus doakan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya, jadi kita ini orang-orang yang hanya menghabiskan sementara waktu di dunia ini untuk berkarya, untuk mengemban amanat agung, memuliakan Tuhan, sampai kemudian kita mengetahui fakta diri kita bahwa kita ini berasal dari surga, berasal daripada atas, sama seperti Yesus berasal. Makanya dia nanti yang sulung bagi kita. Jadi merugilah orang yang sampai meninggalkan Yesus dan tidak menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, kemudian di Yohanes 17 ayat 22
dikatakan gini, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Saya pikir kemuliaan ini kayak apa ya? Saya renungkan, apakah ini seperti kemuliaan ketika seorang hamba Tuhan di mimbar melakukan beberapa demonstrasi atau manifestasi kuasa Tuhan, ya. Mungkin juga ada kemuliaan yang khusus untuk mereka yang berada di situ. Tapi kan ini kemuliaan untuk murid-murid Tuhan, ya. Jadi kalau lihat kesaksian Jesse Duplantis, ya, dan juga Musa ketika dia keluar dari gunung itu, orang Israel mundur takut melihat dia karena kemuliaan yang ada pada dia. Musa sendiri gak menyadari. Juga Jesse Duplantis, ya, ketika dia bertemu dengan Tuhan, orang-orang melihat kemuliaan itu, ya. Di waktu yang lalu saya katakan, orang-orang yang hidup dalam ilmu kebatinan itu mereka bisa lihat kalau kita ada sinar, ya. Tapi bukan sinar yang dibuat-buat, ya. Ya, coba dibuat create sendiri, cahaya-cahaya sendiri, enggak kayak gitu. Tapi ada di dalam kita. Kapan itu nyatanya? Ketika kita di dalam kekekalan di dalam surga. Makanya dalam tubuh rohani, ya, kita akan bisa melihat kemuliaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Betapa kita ini berharga, betapa kita ini nggak bisa mikir kok bisa sampai segitu nian kalau tak orang Jambi, ya. Kenapa kok sebegitunya Tuhan memberikan kita dari atas, memberikan kita kemuliaan, nanti dihormati oleh Bapa, gitu, ya. Kemudian ada lagi tentang ketaatan total, ya. Ini lagi peneguhan tentang kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan di waktu yang lalu. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi Yesus berkata, bukan hanya yang percaya. Memang kalau kita rangkai secara umum, iya dong, percaya dulu dong, baru taat, gitu, ya. Karena kita nggak mungkin taat sama Tuhan, sama perintahnya kalau kita nggak percaya dulu, kan. Tapi lewat ayat ini sudah mencakup bahwa bukan cuma percaya yang Tuhan kehendaki, tapi menuruti firman-Nya, ya, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, pada firman lain berkata, seorang anak muda yang bertanya, apa yang saya harus lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal, gitu, ya. Turutilah seluruh perintah Allah, gitu, ya. Kemudian juga Matius 7 ayat 21, ya, melakukan kehendak Allah. Jadi siapakah mereka yang dalam kelompok kecil yang melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit? Adalah mereka yang bayar harga untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup dalam ketaatan, menuruti seluruh perintah Allah, ya. Itu yang utama yang kita harus kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berikan kita waktu, ada koreksi, ada pembentukan. Dan yang satu harus tetap dijaga di dalam hati adalah bahwa sama seperti pesan lagu tadi, ku rindu hidup dalam kebenaran. Itu yang paling utama. Percuma ibadah, percuma melayani, tapi kalau tidak hidup dalam kebenaran. Dan ada kaitannya juga dengan rema terakhir adalah di Mazmur 18 ayat 20. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyamakan aku karena ia berkenan kepadaku. Ini doa Daud. Lalu bagaimana kita? Apa yang perlu kita paling perlu adalah memposisikan diri kita sebagai orang yang berkenan. Bagaimana supaya kita hidup dalam keberkenanan Tuhan, perkenanan Tuhan, hidup dalam ketaatan, turuti firman Tuhan, bayar harga untuk menuruti perintah Tuhan. Kemarin juga ketika saya berbagi pendoa, ya, saya ingat firman Tuhan yang kita baca itu akan berbicara, ya, ketika dikatakan kepada yang sebelah kanan dan kirinya, ya, kepada yang kanan dikatakan engkau yang
mengunjungi aku ketika aku di penjara, memberikan aku pakaian ketika aku telanjang, memberikan aku makan ketika lapar, minum ketika haus gitu ya. Kapan kami lakukan itu gitu ya? Kata Yesus, segala sesuatu yang kau lakukan pada hambaku yang hina ini, engkau melakukannya padaku gitu ya. Kalau secara daging di masa sekarang kita berpikir untuk do something ya, apalagi memberi, menolong orang lain. Tetapi firman ini mendorong, memotivasi saya untuk melakukan. Saya bilang, Tuhan, aku mau taat. Ya, yang tadi saya mau katakan gak gampang, karena kita harus memikul salib, menyangkal diri, menyalibkan ego kita, kemauan daging kita, karena daging kita gak mau. Tapi ketaatan setiap hari itu kan membawa kita damai sejahtera, dan Tuhan mau kita hidup di situ. Ya, kiranya apa yang saya bagikan hari ini, berkat-berkat rohani dari Rema, itu semakin mendewasakan kita, mengajar, memotivasi, semakin kita terdorong untuk hanya membaca firman gitu ya, dan tidak mau keluar jalur firman gitu ya. Bertumbuh di dalamnya semakin dewasa, bahkan mengalami peningkatan pengalaman dan kesaksian kedekatan dengan Roh Kudus. Karena kekristenan itu adalah salah satunya adalah kesaksian dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Harus ada kesaksian yang mengikutinya sehingga kita teguh untuk mengikuti Allah yang hidup sekalipun tidak terlihat oleh mata kita sendiri saat ini gitu ya. Ini saja yang saya mau bagikan, kiranya menjadi berkat rohani bagi setiap kita yang mendengarkannya gitu ya. Tetap semangat Par, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.